Sari Indah. Ini kalau tahun-tahun 2010-an ini pasti pada tahu ya, armada Sari Indah nih, salah satu armada jalur Panturaan. Ya kalau kena calo sih pasti pernah ya. Tapi itu dulu sebelum tahun 2010. Soalnya kan kalau era-era sekarang ya transportasi atau terminal itu kan udah bagus ya, udah pelayanan udah bagus. Tapi kalau kisaran tahun 2000 sampai 2010-an dulu itu banyak sekali tuh calo-calo tuh. Saya sendiri pernah kena calo di Terminal Pulau Gadung. Waktu itu kan pertama kali ya saya mau naik bus tujuannya Jawa Timuran dari Terminal Pulau Gadung ya, sebelum Terminal Pulau Gadung ditutup atau pindah ke Pulau Gebang. Kalau zaman dulu kan naik bis ini takut banget ya, mau ke terminal aja takut tuh, karena banyak sekali tuh calo-calo, oknum-oknum pedagang, oknum pengamen itu banyak sekali yang dulu tuh kayak banyak copet juga sih ya di terminal itu. Jadi takut kalau mau ke terminal waktu itu ya. Ya pas itu kan saya pertama kali pas naik dari Terminal Pulau Gadung, pas turun dari angkot langsung dipegang sama dua orang. Karena kita belum tahu ya, waktu itu belum tahu loket-loket juga kita belum paham ya. Pegang dibawa ke belakang ya, waktu itu di jalur arah ke bus-bus Sumateraan yang bawanya ke kita ini. Ternyata di situ dikasih tiket dan harganya kalau dua kali lipat dari harga biasanya, yang waktu itu masih harganya sekitar 100-an, tujuan ke Tuban dikasih harga sekitar 250. Ya mau nggak mau ya terpaksa kita, karena agak takut juga. Waktu itu di Pulau Gadung juga serem juga, preman-premannya itu udah serem. Ya udah saya akhirnya bayar 250, dan ternyata dapat bisnya juga bus-bus yang jalur-jalur Panturaan, tapi yang AC ekonomi, padahal harganya udah mahal. Dapat AC-nya juga waktu itu AC yang nggak dingin lah, udah gitu rusak lagi pas di perjalanan. Itu pengalaman pas kena calo ya. Biasanya kan naik bus-bus Pahala ya, waktu itu Pahala sama Kramat Jati yang begitu populer di Jawa Timur ya. Tapi karena kena calo saya nggak tahu itu bus apa, sampai perjalanan itu sampai Indramayu busnya mogok, maintenance hampir 2 jam waktu itu ya, sampai 2 hari 2 malam itu baru nyampe Tuban. Itu pertama kali saya kena calo itu. Tapi kalau sekarang sih nggak ada kayaknya calo-calo itu, sama kayak preman-preman atau copet atau oknum-oknum pedagang yang nakal, kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Kalau waktu itu kan pedagang itu juga oknumnya ya, itu juga nakal juga itu. Kalau nggak mau bayar itu juga maksa juga. Ada juga oknum-oknum pengamen waktu itu juga cukup ngeri juga ya di Terminal Pulau Gadung. Punya maksa lah, kebanyakan pemaksaan waktu itu ya, sampai-sampai banyak yang kena ya. Padahal banyak yang kena, itu satu bis itu hampir separuh yang kena, hampir separuh keisi, itu sekitar 20 orangan ya. Tapi nggak berani ya, kiranya itu nggak ada yang berani, nggak kayak sekarang ya. Sekarang kalau ada yang kena itu cukup berani melawan ya, apalagi ada media sosial pasti di follow up biar viral. Kalau zaman itu kan nggak ada itu media-media sosial, jadi kalau ke terminal harus mental baja ya. Waktu tahun 2000 sampai 2010-an itu sebelum Terminal Pulau Gadung ditutup. Sekarang kan ganti di Terminal Pulau Gebang, udah nyaman lah, udah aman sekarang kalau di Terminal Pulau Gebang. Kondisinya juga bagus, terminalnya juga bagus, beda sama tahun-tahun dulu ya. Pesan tiket tahun dulu juga susah, beda sama sekarang. Sekarang online juga ada, Traveloka ada, Redbus ada. Sekarang
lebih dimudah lah, jadi lebih nyaman, orang ke terminal juga lebih enak. Bedanya terminal zaman dulu sama zaman sekarang ya di posisi kenyamanan, kualitas keamanan sangat beda jauh. Kalau naik bus pernah ya diturunin nggak sampai tujuan sih, yang tepat nggak sampai tujuan ada dulu. Saya waktu pulang kampung dari Jakarta, kalau itu dari Terminal Kalideres ya, saya naik bus jurusan ke Blora. Tempat saya kan dekat sama Blora ya. Tapi pas nyampe, belum nyampe Blora ya, kisaran tuh nyampe Purwodadi atau nyampe Gerobokan waktu itu. Itu saya diturunin di tengah, ternyata busnya nggak nyampe ke Blora dan busnya itu arah ke Rembang ya, atau Pati terakhir itu. Saya ngotot waktu itu, tapi karena ya mau gimana lagi, karena kita posisi juga udah turun dan dia mau belok, mau nggak mau kita harus turun di situ. Dan busnya juga nggak begitu bertanggung jawab ya waktu itu. Itu bus tujuan Purwodadian dan Blora ya. Tapi sekarang busnya udah bangkrut ya. Kalau nggak salah itu udah diakuisisi sama PO Madukrismo itu busnya. Dulu busnya cukup terkenal juga di jalur-jalur Purwodadi Bloran. Tapi kayaknya karena kualitas pelayanannya kurang bagus, mungkin sering ya mengoper-ngoper penumpang, nggak bertanggung jawab sama penumpang, akhirnya busnya itu bangkrut sendiri dan nggak bertahan lama lah. Itu pengalaman saya waktu diturunin di tengah perjalanan. Makanya kalau naik bus itu setidaknya harus bus yang benar-benar punya kualitas pelayanan yang bagus. Jangan asal naik bus saja ya, apalagi perjalanan jauh. Takutnya kalau ada oknum yang kurang bertanggung jawab dari salah satu PO bus itu bisa menyusahkan kita, apalagi dioper-oper dan nggak bertanggung jawab, itu cukup susah lah. Apalagi kalau di perjalanan malam hari lagi. Waktu itu kan malam, saya kurang lebih jam 2:30 pagi nyampe di Purwodadi itu dan dioper. Ya terpaksa saya nunggu sampai jam 3 lebih atau hampir subuh. Akhirnya pindah bus yang tujuan Semarang Bloraan. Alhamdulillah dapat, walaupun nunggu lama ya, capek juga sebenarnya kan dioper-oper. Dapat bus Semarang tujuan Cepu. Saya turun di Blora ya, waktu di Kecamatan Jepon. Itu udah pagi, akhirnya dijemput saudara juga di situ. Ya saran saya kalau naik bus harus benar-benar PO yang punya kapasitas dan pelayanan yang jelas. Ya, sekarang kan banyak PO, jangan PO yang abal-abal, yang pelayanannya asal, itu cukup menyusahkan kita ya. Itu salah satu pengalaman dioper di tengah jalan. Ya pesan saya kalau naik bus, carilah bus yang nyaman, yang udah punya kapasitas pelayanan yang terbaik ya, supaya tidak terlantar. Karena kalau sampai dioper di tengah jalan itu cukup susah ya, apalagi malam-malam, kendaraan belum ada, dan kita sendirian di kota orang ya. Kalau udah deket sih enak, kalau masih jauh udah dioper itu akan menyusahkan kita, apalagi kalau bawa barang-barang yang banyak dioper lagi, itu malah tambah susah. Malang Balaraja 27 Tran.